tenang ya. Yang memiliki anak mungkin masih kecil diharap dipegang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa nasraqa bi kitabillah wa khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyata hasanata tamuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang mana pada kesempatan siang yang berbahagia ini alhamdulillah kita masih ditakdirkan oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah yang mulia ini, dan kita sudah melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, dan kita alhamdulillah pada kesempatan ini bisa menghadiri majelis ilmu yang sangat begitu mulianya, yang mana ini merupakan majelis taklim triwulan ya, yaitu 3 bulan sekali insyaallah. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah untuk senantiasa melangkahkan kaki kita untuk bertolabul ilmi, sehingga kita memiliki torik atau jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahlul baitnya, sahabat beliau, tabi'in dan tabi'un tabi'in, berserta orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga yaumil kiamah. Tak lupa pula yang saya hormati kepada Kepala Kampung Gunung Batinudik Bapak Istiadi, yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini bisa hadir, dan para tokoh Buya Sidi Ciani dan bapak-bapak semuanya, alhamdulillah pada kesempatan ini bisa menghadiri di majelis ini. Adapun susunan acara pada malam hari ini ya, saya akan membaca susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian langsung dilanjut materi, kemudian nanti sampai azan Isya Pak ya. Sampai azan Isya. Kemudian setelah azan kita lanjut nasihat terakhir dari beliau, dari Ustadz kita ya, 5 menit kurang lebih ya. Setelah itu kita langsung sholat Isya berjamaah. Nanti insya Allah kita akan dilanjutkan setelah sholat makan bersama. Tapi makannya jangan diingat dulu Pak ya. Nanti pikiran kita diingatnya makan. Jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada tengah-tengah kita pada saat ini sudah hadir Ustadz kita. Maka di sini saya akan sedikit menyampaikan biografi beliau. Ustadz yang akan mengisi pada malam hari ini, nama beliau adalah Ustadz Awwaluddin ya. Awwaluddin lahir di Sukarame Pak. Ya, mungkin ada di antara kita yang tinggal di Sukarame ya.
tanggal 20 Juni 1977 ya. Jadi bisa dikategori masih muda lah Pak ya, masih muda. Pendidikan beliau terakhir adalah Darul Fatah Bandar Lampung ya. Alhamdulillah beliau sudah dikaruniai 1 anak putra dan 1 anak putri ya, dari 1 istri. Alhamdulillah juga ini Ustadz Awwaluddin ini saya sudah kenal sudah lama nih Pak, tahun 2011 ya, di Sidomulyo pertama kali ya, ada kurang lebih 11 tahun berjumpa dengan beliau. Saya teringat sekali terakhir saya pernah ditraktir nasi goreng. Setelah beliau ngisi pengajian, kita ditraktir nasi goreng. Masih ingat saya Pak, kalau makan itu masih ingat. Jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu saja sekilas penyampaian dari saya ya. Kita langsung saja kita mulai. Mari kita buka acara kita pada malam hari ini. Ingat, pertama kali marilah kita luruskan niat kita hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala ya. Kepada Ustadz Awwaluddin, kepada beliau kami persilakan. Gimana makanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi allafa baina qulubina bi ni'matin iman wa islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini, malam Sabtu, malam terakhir di tahun 2021 kalau nggak salah ya. Berarti besok kita sudah masuk pada tahun 2022. Tak lupa yang saya hormati pada kesempatan malam hari ini Bapak Kades Pak Istiadi, orang tua kami Pak Haji Ciani, dan para asatis, para ustadz-ustadz, para pemuka agama, dan hadirin hadirat rahimakumullah yang pada kesempatan malam hari ini bisa hadir bersama kita di masjid yang mulia ini. Kemarin panitia meminta saya untuk mencarikan tema untuk mengisi pada kesempatan malam hari ini. Akhirnya saya sedikit sampaikan Pak, ini sebenarnya sangat terkait hubungannya dengan perjalanan kehidupan saya. Kalau di dalam brosurnya itu dikatakan korelasi antara iman dan masa depan. Saya sebenarnya bukan korelasi, yang saya sampaikan adalah hubungan. Tapi ternyata panitia lebih keren daripada kita. Beliau mengambil korelasi antara iman dan masa depan. Mengapa tema ini bagi saya cukup sangat menarik? Karena banyak umat Islam itu tidak merasakan manisnya iman, tidak merasakan lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih parah lagi, tidak tahu masa depannya.
Masa depan kita mau kemana? Mohon nanti dikoreksi kalau salah ya. Tapi ini perjalanan hidup saya yang ingin saya coba angkat terkait dengan pada kesempatan malam hari ini. Allah jauh-jauh hari telah mengingatkan kita di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-28. Allah mengingatkan kita, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Jadi Allah bertanya kepada kita ini umat Islam, mengapa kalian kufur atau ingkar atau kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa kuntum amwatan, padahal dahulu kalian itu tidak ada dalam keadaan mati. Sudah ada yang pernah hidup dahulu, Pak? Sebelum di sekarang ini, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, sudah ada yang pernah hidup? Saya rasa semuanya sepakat pada kesempatan malam hari ini kita belum pernah hidup, Pak ya. Baru ini ya hidup kita ya. Iya. Sudah ada yang pernah hidup? Berarti belum. Jawabannya sepakat bahwa ayat ini benar. Mengapa kalian kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal kalian dahulu dalam keadaan mati? Ini kalau kita berbicara masa depan, Pak, kita harus menengok ke belakang. Nggak bisa kita langsung berbicara langsung masa depan. Kita harus menengok sejarah kita masa lalu. Ini sampai jam berapa kita? Azan jam berapa? Oh, berarti setengah jam. Oke. Siap. Iya. Ini harus di manage ini, karena nanti korelasinya nggak nyambung gitu ya. Jadi ketika kita ingin berbicara, Pak, menengok masa depan kita itu seperti apa, kita harus melihat masa belakang kita, masa lalu kita. Dan kita harus menengok masa lalu yang membawa agama ini. Jadi tidak bisa kita langsung menuju masa depan itu tanpa ada setarnya dari masa lalu kita. Kalau kita berbicara masa lalu adalah masa bagaimana para anbiya, Rasulullah, para utusan Allah itu membawa agama ini. Dan umat Islam meyakini, sepakat bahwa seluruh nabi itu adalah Islam. Seluruh anbiya itu adalah muslim, termasuk Isa. Dalam banyak ayatnya, Isa itu sholat. Ya, di dalam surat Ali Imran, ya, itu dikatakan Isa itu sholat. Berarti seluruh nabi, seluruh anbiya itu adalah muslim. Oke, kita tidak membahas terlalu panjang itu. Nanti kalau ini kurang ya kita tambah lagi kan gitu ya. Iya. Jadi kita berbicara, katakanlah yang lebih real sekarang adalah Nabi Muhammad SAW. Masa kejayaan itu adalah masa di mana Rasulullah SAW diutus sampai ya ke khulafaur Rasyidin dari Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian dilanjutkan Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah. Di mana umat Islam itu menguasai seluruh dunia, Pak. Tadinya kecil, ini sejarah singkat saja ya. Sejarah singkat saja. Tadinya umat Islam itu dibawa oleh Rasulullah SAW itu ya Rasulullah di awal-awalnya sendiri dia berdakwah. Baru masuk Khadijah yang beriman, masuk Ali bin Abi Thalib, ya, dengan beberapa para sahabat, dikuatkan oleh Umar dan seterusnya. Ini ketika kita berbicara masalah sejarah. Jadi Islam itu tidak langsung besar seperti ini. Dan mereka menikmatin ini.
Ya, mereka menikmati perjalanan dakwah ini sehingga Rasulullah SAW dan para sahabatnya menikmati itu. Karena apa? Mereka ingin masa depan mereka cerah. Jadi ketika kita berbicara masalah masa depan, sebenarnya orang yang paling cerdas, orang yang paling pintar itu adalah Nabi Muhammad SAW. Apakah beliau mengejar harta? Iya. Kalau dibilang enggak, salah. Rasulullah mengejar harta, tetapi untuk apa? Untuk sarana dakwah, untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Bukan untuk kepentingan pribadinya, apalagi mengikuti hawa nafsu. Apakah Rasulullah mementingkan jabatan? Ketika jabatan itu untuk dunia, Rasulullah tidak pernah menginginkan itu. Rasulullah adalah ingin jabatan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada jabatan yang lebih mulia daripada kepemimpinan umat Islam sebagai Rasul, sebagai Nabi. Jamaah pengajian rahimakumullah, kembali kita ke ayat ini, karena itu tadi nampak tilas saja ya. Allah mengatakan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum, kemudian kita dihidupkan. Dahulu kita tidak ada, kemudian Allah menghidupkan kita. Kita dahulu tidak tahu sejarah Rasulullah seperti apa, Allah hidupkan agar kita tahu, agar kita cerdas. Kalau saya tanya, maaf, ini secara umum saja, kita hidup ini sekali atau dua kali, Pak? Ibu-ibu di belakang jawabnya sekali. Bapak-bapak gimana, Pak? Sekali atau dua kali? Belum ada suara ini. Saya pengen ada suara gitu. Sekali atau dua kali kita hidup, Pak? Ada yang bilang dua kali, ada yang bilang sekali. Berarti belum sepakat. Malam ini saya ingin kita sepakat. Saya nanya Pak Kades dulu ini. Pak Kades, ini kita hidup sekali atau dua kali, Pak Kades? Dua kali, barakallah. Benar Pak Kades. Dalam ayat ini dikatakan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum. Setelah kita hidup ini kelak dimatikan, kemudian dihidupkan kembali. Jadi kalau yang bilang sekali dalam ayat ini salah. Iya, bisa dibuka Pak di dalam surat Al-Baqarah ayat 28. Jadi sebenarnya kehidupan kita sekarang ini untuk menuju kehidupan nanti yang kekal. Seperti itu dalam ayat ini. Ya. Jadi kehidupan kita sekarang mempersiapkan bagaimana kita meniti menuju masa depan kita. Inilah korelasi antara ya iman dan masa depan. Kalau kita berbicara masa depan itu banyak Pak, banyak rentetannya. Ya. Kita hidup itu kan masa lalu, masa sekarang, dan masa akan datang. Masa akan datang itu bisa dibagi, setelah hari ini sampai kita meninggal. Kemudian setelah itu kita meninggal sampai dibangkitkan. Setelah itu hidup selama-lamanya. Ini. Dan yang lebih real lagi, untuk mempersiapkan itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan diafa khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Di dalam surat An-Nisa ayat 9. Allah mengingatkan kita, hendaklah kalian takut. Wal yahsa allazi law taraku, jikalau kalian kelak meninggalkan dunia ini, meninggalkan kehidupan kita sekarang, Pak, menuju apa? Apa yang kita tuju? Kematian, Pak.
Kita belum berbicara akhirat. Kita ini sebenarnya perjalanan hari demi hari kita ini menuju ke kematian. Ada yang membantah? Sepakat Pak ya? Ibu-ibu sepakat ya? Kita berjalan detik demi detik itu adalah menuju ke kematian. Ingat Pak, dari zaman Nabi Adam sampai sekarang itu masih bahasanya alam kubur. Jadi berapa ratus tahun itu, berapa ribu tahun itu. Dan itu kalau celaka nggak ada apa-apanya kita masa di dunia. Masa di dunia paling lama, ada yang paling tua di sini? Ada yang 90 tahun? Katakanlah 90 tahun. Dari zaman Nabi dahulu, dari zaman Nabi Adam sampai sekarang berapa ribu tahun Pak? Yang ada saja, yang Masehi aja sudah 1909 apa? Kok saya jadi grogi ini jadinya? Iya. Sekarang sudah 2000 ya? 2021. Bukan 1000 lagi. Sudah 2000 Pak, 2000 tahun. 2021 tahun. Ini sudah masuk ke 2022. Itu dari Masehi. Sebelumnya ada lagi sebelum Masehi dihitung. Jadi sudah terlalu panjang itu. Nah nanti kehidupan di akhirat itu adalah kehidupan yang kekal, yang ingin kita tuju. Oke, kita berbicara pelan-pelan saja. Pertanyaan yang pertama, apa yang telah kita siapkan untuk menuju kehidupan yang kedua? Rasulullah mengingatkan kita, apa kata Rasulullah? Idza mata ibnu Adam in qata'a anhu amaluhu illa min salasatin. Ini hadis yang masyhur yang tidak ada bisa membantah. Jika kelak kita meninggal, anak Adam meninggal atau manusia meninggal, maka terputus semua amalnya kecuali 3 perkara. Apa perkara itu? Shadaqatun jariyah, awaladun soleh yud'alal, atau ilmu yang tafawbi, atau ilmu yang bermanfaat. Saya tidak terlalu banyak membahas terkait dengan ini. Katakanlah anak soleh. Sudahkah ini tadi terkait dengan ini? Sudahkah kelak ketika kita meninggalkan generasi kita yang siap melanjutkan estafet keimanan kita? Karena Allah itu tidak akan pernah berubah. Beribadah ini tidak akan pernah berubah. Tauhid itu tidak akan pernah berubah. Ini akan kekal. Jadi pernahkah kita tanamkan kepada anak-anak kita, generasi kita, apa yang akan mereka sembah setelah kita meninggal? Ma ta'budu min ba'di. Itu pertanyaan Nabi Ibrahim alaihi salam. Jangan sampai ketika kita meninggal, ayat ini tadi berlangsung, kita meninggal nih, orang-orang tua, karena di sini saya lihat banyak orang tua, kita meninggal kemudian anak-anak kita itu berebut harta warisan, saling bunuh membunuh, sementara Allah terlupakan. Ini ada yang terjadi sekitar kita banyak Pak, banyak. Anak-anak kita akan selamat kalau mereka punya basic agama. Kalau anak-anak kita tinggalkan kelak tidak ada basic agama, sudah banyak sejarah yang mencatat mereka akan bermusuhan, mereka akan berkelahi, mereka akan berpecah belah hanya gara-gara merebutkan warisan. Setuju Pak Kades kira-kira? Iya. Sudah banyak yang terjadi. Jadi kalau di dalam ayat ini anak kita menjadi anak yang soleh, jelas Pak, shadaqatun jariyah dia dapat, kemudian ilmu yang bermanfaat dia dapat, nggak usah sulit-sulit. Dan ini yang kita doakan setiap setelah sholat.
Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, dan seterusnya. Doa-doa ini yang kita lantunkan, yang kita ucapkan. Jadi kita ketika ingin memperoleh masa depan kita yang cerah, yang gemilang, maka didiklah anak kita menjadi anak yang soleh. Jadi karena mempersiapkan masa depan ini Pak, baik mempersiapkan masa depan setelah kita masih hidup. Kalau anak-anak kita soleh, enak sekali itu. Nah, bantu bapak dong. Enggak diminta tolong Pak, anak sudah pengertian, sudah bisa mijit, sudah membantu begitu begini. Tapi kalau anak kita, ya Allah, mereka tidak pernah menyembah Allah, tidak pernah beribadah. Ketika kita melihatnya itu mangkel, kesel, ya Allah, dunia ini kayak sempit. Ini yang tua mungkin merasakan. Makanya yang muda, berbaiklah kepada orang tua. Birwa walidain. Surga kalian, surga anak-anak itu ada pada Allah dan kedua orang tua kalian. Ridho Allah bi ridho walidain. Selanjutnya, ketika kita berbicara terkait dengan alam kubur kita, masa depan kita adalah masa alam kubur kita. Kita akan terlindungi dari azab kubur ketika anak-anak kita senantiasa mendoakan. Tiap selesai sholat Pak, didoakan oleh anak-anak kita. Subhanallah. Coba kita bayangkan betapa menderitanya kita ketika anak-anak kita tidak ada yang mendoakan kita Pak. Terasa sempit itu kuburannya Pak. Kita dihimpit, ya Allah, disiksa di dalam kubur situ. Kemudian tidak ada yang bisa menolong kita. Bahkan anak-anak kita menjadi malapetaka bagi kita karena mereka berebut harta warisan, tidak pernah mendoakan. Mereka menjadi anak yang durhaka. Nauzubillah summa nauzubillah. Untuk apa kita hidup? Pagi, siang, sore, malam kita mengejar harta. Kemudian harta itu tidak jelas mau dimanfaatkan kemana. Orang bilang harta tidak dibawa mati, salah Pak. Harta itu mestinya dibawa mati. Bagaimana harta itu biar dibawa mati? Disodakohkan, jadi sodakoh yang jariah. Dia yang menolong kita. Jadi hal-hal yang seperti ini kayaknya di masyarakat itu sepele, tetapi inilah tujuan daripada Islam, regenerasi. Wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim. Lebih ini lagi Allah mengingatkan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan melihat. Kalian mesti memantau, menelaah, ya, apa yang telah kalian siapkan untuk masa depan kita. Saya ingat betul Pak, dahulu saya masih kecil itu kalau kita melihat televisi itu pakai aki. Itu bertahan 3 hari, paling lama 1 minggu. Itu kadang kalau akinya sudah separuh, itu sudah habis, itu layarnya tinggal bisa separuh, kemudian 1/4, kemudian baru mati. Itu cerita kita masa lalu. Kalau zaman sekarang nggak bisa itu. Ada senter yang pakai apa itu, ya, lampunya lampu tempel itu. Kalau lampunya lampu pompa setrongking, kalau bahasa Ogannya itu. Saya kebetulan orang Ogan Pak. Kalau kita mengingat masa lalu, jauh sekali dengan masa sekarang Pak. Jadi kalau kita mau menterbiah anak-anak kita dengan tarbiyah yang masih seperti sekarang, akan ketinggalan. Pasti ketinggalan. Karena masa depan itu akan lebih maju, lebih canggih.
kita, agar anak kita ini nanti masa depannya itu bisa sesuai dengan kondisi. Jangan sampai kata orang itu katrok. Kalau katrok di bidang agama masih mending, bidang dunia masih mending, Pak. Kalau katrok di bidang agama ini repot kita. Orang sholat baca kemudian baca ayat terkait dengan ayat-ayat sujud, ya, dia sujud, kemudian dia enggak. Mengapa? Karena dikira ini aliran apa gitu. Karena enggak pernah sujud tilawah. Kan ada itu di dalam surat As-Sajdah, dalam surat banyak kan. Itu pernah ada cerita. Jadi ketika ini terjadi pada anak-anak kita, dia nggak memahami, bahaya sekali. Apa bahayanya? Ya nanti, jangankan ketika kita ingin memperoleh masa depan kita, dunia, akhirat yang kekal selamanya itu, di alam kubur saja kita menderita. Nggak usah di alam kubur, di dunia saja kita sudah menderita. Ini yang saya coba renungi, Pak. Karena perjalanan kehidupan kita itu oke lah, dahulu kita nggak bener, itu masa lalu. Mulai malam ini, malam 2022, saya harus lebih benar. Benar dalam bidang apa? Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, manis dada ilman walam yasdad hudan walam yasdad minallah ila bu'dan. Barang siapa yang bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah hidayah, tidak bertambah dekat kepada Allah, maka dia tidak bertambah selain jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Berarti bertambah kufur, bertambah kafir. Nauzubillah summa na'udzubillah. Jadi kita lewat malam ini, ya, kita coba renungi masa lalu kita itu seperti apa. Oke, kalau tadinya kita suka maksiat, perempuan kalau yang laki-laki nggak bisa kita tinggalkan, sudah sadar. Bagaimana caranya? Allah memesankan kita untuk merubah semuanya itu. Merubah yang tadinya suka maksiat, merubah yang tadinya cinta dunia, merubah yang tadinya tidak mementingkan akhirat. Allah cuma mengatakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi kuncinya apa, Pak? Kuncinya apa, ibu-ibu? Kuncinya apa, saudara-saudara sekalian? Agar kita benar, selamat nanti kita tua, selamat anak-anak kita, selamat ketika kita dalam kubur, selamat di akhirat. Perbaiki ibadah. Itu saja. Ibadah apa yang diperintahkan Allah? Ibadah yang diperintahkan Allah yang pertama adalah syahadat. Jangan sampai kita ini melakukan kesyirikan. Kalau mau dikaji panjang lagi itu, kita lewatkan, ya. Jadi jangan sampai kesyirikan ini terjadi, ya. Itu biasanya, mohon maaf Pak Kades, kalau ini biasanya pejabat-pejabat besar itu untuk selamat jembatannya, selamat biasanya motong kepala kerbau. Nah ini saya pesan dengan Pak Kades, kalau itu terjadi di sekitar kita mohon jangan gitu ya. Ya seperti itu. Karena keselamatan bukan dari kepala kerbaunya, tapi keselamatan dari Allah. Seperti itu. Ya ini sudah banyak terjadi, diantaranya kemarin di Palu. Saya pernah ke Palu ya, kejadian tsunami Palu kemarin. Ya kita nggak bahas itu terlalu jauh. Kembali setelah syahadat, ibadah yang diperintahkan Allah yang utama adalah sholat. Rasulullah mengingatkan kita, farqu bainal muslim wal kafir as-sholah. Jadi perbedaan kita sebenarnya dengan orang kafir itu perbedaan amaliyahnya, ya, pekerjaannya. Kalau orang kafir itu nggak pernah sholat, Pak.
Karena kalau ada orang kafir sholat, dia bukan lagi kafir. Jadi bedanya itu antara orang kafir dengan orang muslim itu setelah syahadat dia adalah sholat. Sholat yang diperintahkan Allah di mana? Untuk laki-laki kalau semampunya itu taat kepada Allah adalah di masjid. Untuk perempuan di rumah. Ya. Terlepas dari perbedaan sedikit-sedikitnya, ya. Tapi realnya segitu. Kalau kita mampu untuk ke masjid, kita upayakan ke masjid semaksimal mungkin. Ada waktu kita ke masjid karena pahalanya luar biasa dan nikmatnya luar biasa. Kalau ada sampai saat ini usia sudah 60 tahun, usia 50 tahun, usia 40 tahun, ketika sholat itu hanya menggugurkan kewajiban, na'udzubillah summa na'udzubillah. Hidup ini yang paling nikmat itu apa, Pak? Bukan makan. Itu sekedar lidah saja. Hidup ini yang paling nikmat itu adalah syahadat. Yang kedua sholat. Jadi kalau ada manusia yang tidak bisa menikmati syahadatnya itu, berarti syahadatnya masih dipertanyakan. Kalau dia masih mengatakan antara agama Islam sama agama non-Islam itu masih sama, berarti dia tidak meyakini firman Allah. Berarti keislamannya masih dipertanyakan. Aneh. Kalau ada umat Islam yang sudah mengucapkan syahadat, dia masih mengatakan, semua agama itu sama. Jadi di mana letak nikmatnya itu kalau kita berbicara nikmat? Bohong dia bilang nikmat. Apalagi malam tahun baru atau ini ikut-ikutan. Selamat ya, kemarin selamat Natal, na'udzubillah, semua na'udzubillah. Dia tidak bisa merasakan nikmat itu. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan nikmatnya sholat, Pak, nikmat itu ruku dan sujud kepada Allah, berdiri itu nikmat. Kita bisa cek, kita bisa perhatikan diri kita. Kalau gelisah tinggal sholat berjamaah itu baru sudah bagus itu. Tapi kalau dia nyantai-nyantai saja, bahkan tinggal sholat itu nyantai, masalah, Pak. Masalah terbesar dalam hidupnya. Kecil itu kalau hilang uang 1 juta, 2 juta, 5 juta itu. Kalau dia sudah rela tinggal sholat, berarti dia sudah rela meninggalkan iman. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Karena kalau kita berbicara itu bagaimana Rasulullah dan para sahabat, luar biasa itu. Diukur itu. Apalagi kita berbicara masa lalu, masalah Muhammad Al-Fatih. Itu apa yang dicek? Yang dicek pertama sekali adalah sholatnya. Pasukan Muhammad Al-Fatih mampu menaklukkan kota Konstantinopel. Yang pertama sekali dicek adalah sholatnya. Pasukannya yang boleh ikut itu adalah pasukan yang mana pasukan itu tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Luar biasa. Kalau kita sekarang mungkin gugur semua itu, belum bisa itu. Iya, kita dicek ini, Pak, gugur semua keimanan kita. Coba cek, pernah nggak kita meninggalkan sholat berjamaah secara ini? Tertinggal gitu, bukan sengaja ya, tertinggal. Kecuali dalam perjalanan atau dalam keadaan sakit. Kalau itu belum ada pada diri kita, berarti keimanan kita masih sangat jauh. Sangat jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena saya sampaikan itu terkadang dengan santri, kalau namanya alarm itu buatan manusia. Alarm yang paling real itu adalah alarm buatan Allah. Hati, Pak. Ketika datang panggilan Allah itu, hati kita sudah gelisah itu. Oh, ini sudah hampir zuhur, kenapa ini belum azan? Oh, ini hampir zuhur, kok saya masih di sini? Oh, ini sudah orang berjamaah, kenapa saya masih asik bekerja?
Kalau malam itu, kalau alarmnya itu bisa dimatikan itu. Alarm sehebat apapun bisa dimatikan. Tapi kalau alarm itu dalam jiwa, dalam hati kita, tuh, ya, alarmnya sudah hidup, langsung bangun itu dari tempat tidur itu. Terasa nikmat, ini apa namanya, nikmat itu. Sudah masuk? Oh gitu. Siap. Ya. Ternyata saya berbicara alarm, ada juga alarmnya di atas ya. Ya. Kita sambil menunggu. Jadi terkait dengan alarm Pak, alarm untuk panggilan ibadah itu adalah alarm yang ada pada hati kita. Jadi kalau syahadat kita benar, sholat kita benar, insya Allah hati kita akan hidup. Maka dalam bahasa orang-orang dahulu, basirohnya hidup, pandangan hatinya hidup. Itu siapa yang memberikan? Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena dia menjaga ibadah. Jadi kuncinya kehidupan kita malam hari ini, korelasi ya, hubungan antara iman dan masa depan adalah bagaimana kita menjaga ibadah kita, menjaga syahadat kita, menjaga ibadah kita ini agar senantiasa bisa istiqomah, bisa tepat pada waktunya. Sehingga tentu nanti masa depan yang akan kita tinggalkan, anak cucu kita akan bahagia, bangga. Orang tuanya menjadi orang tua yang soleh. Walaupun tapi korupsi gitu, malu Pak rasanya Pak. Tapi kalau itu bapakmu, alhamdulillah baik betul, seger dengarnya. Jadi seperti itu. Ya, jadi korelasi hubungan antara iman dan masa depan kita adalah bagaimana kita menjaga syahadat kita, bagaimana kita menjaga ibadah kita, sehingga diri kita dan anak-anak kita terjaga. Dan nanti kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum, nanti kelak ketika kita dihidupkan, ya, summa yumitukum, maaf, ketika kita setelah dimatikan, kita selamat dari alam kubur, summa yuhyikum, kemudian kelak kita dihidupkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kita yang hadir di sini tidak ada tujuan lain selain ingin memperoleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sama-sama berdoa Pak ya, kita bersama-sama memperbanyak saling mendoakan, saling mengistighfari, saling memohon ampun, saling meminta maaf. Kalau ada di antara kita gesekan, itu ini apa namanya Pak? Bahagia itu kalau bisa saling memaafkan. SMS, senang melihat kawan lain senang. Jangan sampai SMS, senang melihat orang lain sengsara. Nauzubillah. Kita pakai SMS Pak, senang melihat kawan lain senang. Itu bahagia hati kita Pak ya, akan senang hati kita, wajah kita akan berseri-seri karena melihat kawan lain senang. Tapi kalau ada kawan yang baru beli mobil kemudian kita iri, catek kita Pak. Ini berarti dia tidak mengukur dirinya dengan keimanan. Berarti masalahnya di mana? Masalahnya satu di syahadatnya, dan yang kedua di ibadahnya, di sholatnya. Kalau itu masih terjadi, berarti perbaiki apa? Perbaiki syahadat kita, perbaiki ibadah sholat kita. Saya berharap Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita mulai mengerti, memahami kandungan dari yang kita baca ketika kita melaksanakan sholat. Karena jangan sampai ketika kita sholat itu kita ngigau, nggak paham apa yang kita baca. Dari mulut kita beda, dari hati kita beda ya. Jadi harapan saya seperti itu. Jadi mulai mungkin malam ini ya, yang belum paham sedikit demi sedikit. Sekarang sudah zamannya sangat canggih. Untuk melihat bacaan sholat tinggal diklik saja dikit. Untuk melihat artinya sudah tinggal klik saja, sudah bisa semua Pak. Untuk takut salah kita rekam, kemudian dilihat lagi. Oh, sudah sangat mudah sekali. Jadi kalau apa namanya kondisi saat seperti ini kita tidak manfaatkan untuk menambah keimanan, berarti kita tidak bisa menyambungkan itu korelasi antara apa namanya iman dan masa depan kita.
Ya, jadi saya berharap internet yang ada pada diri kita, saya sangat yakin 90% ini masih megang internet. Ya, jadi kalau ada bacaan yang belum paham terkait dengan sholat misalnya, atau bacaan masuk rumah, keluar rumah, masuk WC, keluar WC, mau tidur dan seterusnya, itu belum tahu, tinggal diklik saja doa masuk WC, insya Allah tahu semua. Jadi sudah sangat canggih dan kita tidak perlu mendatangkan ustadz lagi, ya seperti itu. Tapi kalau memang ini baru tabayun ke ustadznya, Ustaz, ini udah benar belum bacaan yang saya baca, seperti itu akan lebih nyaman dan lebih tenang. Saya yakin orang-orang tua ya yang hadir pada kesempatan malam hari ini, kita sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat kalau menatap bapak-bapak ini, saya melihat orang-orang tua saya kadang kasihan. Jujur saya kasihan dengan orang-orang tua, termasuk orang-orang tua saya sendiri. Karena mengapa sampai saat ini kadang ibadahnya belum benar, ya, bacaan Al-Qur'annya masih jauh dan seterusnya. Sementara dunia ini akan dia segera tinggalkan. Terus apa yang bisa dipetik dari itu? Apalagi kalau anak-anaknya tidak ada yang menjadi anak-anak yang soleha. Terus apa yang dibanggakan, Pak? Rumah yang mewah, harta yang banyak, dan seterusnya. Ini renungan sebagai kesempatan malam hari ini. Karena sudah waktunya, saya kembalikan kepada MC.
Maaf, saya diminta panitia melanjutkan sebentar. Nasihat terakhir, setelah itu mungkin kita kembali qobliyah. Jadi pada kesempatan malam hari ini Bapak, Ibu dan jamaah sekalian, yang kita petik dari kajian pada kesempatan malam hari ini, bahwa tahun 2021 ini kita ingin berubah. Jadi merubah, melihat masa lalu, kemudian ingin merubah masa depan. Apa yang kita harus lakukan adalah merubah dari jahiliyah menjadi pengetahuan, jadi berilmu. Jadi kita harus senantiasa bagaimana caranya kita agar senantiasa menapak tilas ini, agar Islam ini atau keimanan pada diri kita itu senantiasa kita bisa rasakan kenikmatannya, maka kita harus ada keilmuannya. Ya, dari keilmuan itu nanti akan merubah pandangan hidup kita. Setelah dari pandangan hidup kita akan merubah orientasi kehidupan kita, tujuannya kita. Ya, setelah itu berubah, maka akan merubah gerakan kita, tingkah laku, gerakan dalam kehidupan kita, keseharian kita itu akan berubah. Setelah itu akan muncul keberkahan dalam hidup kita. Nah, setelah keberkahan itu muncul, maka tujuan hidup sepenuhnya, keimanan yang tadi kita korelasi antara iman dan masa depan itu bisa terwujud. Dengan apa? Dengan adanya perubahan-perubahan itu tadi. Jadi itu yang mungkin pada kesempatan malam hari ini yang ingin saya sampaikan. Apabila tentu dalam penyampaian saya ini banyak yang salah, banyak yang hilaf, itu bukan semata-mata keinginan saya, tapi mungkin itu karena kejahilian saya, kebodohan saya, dan datang dari setan. Tapi apabila ada yang benar, itu semata-mata karena hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu apabila ada yang benar itu datang dari Allah, dan apabila ada yang salah dari kejahilian saya, dan kepada Allah saya minta ampun, dan kepada jamaah sekalian saya minta maaf. Hadanallahu wa iyyakum jamain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran pada Ustadz Awwaluddin, yang mana pada kesempatan malam hari ini telah selesai menyampaikan materi pada malam hari ini. Mudah-mudahan tahun depan lebih baik lagi ibadah kita dari tahun yang sudah lalu. Mudah-mudahan kita bisa menyambut tahun depan itu dengan penuh, mengisi waktu-waktu sisa waktu kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum akhir acara kita ini ada sedikit penyampaian bahwasanya nanti ada makan malam setelah sholat isya. Nanti bapak-bapak ada di teras masjid dan ibu-ibu ada di teras TPA. Tapi sebelum kita akhiri, sedikit saya sampaikan, minta waktunya 1 menit kurang lebih ya, bahwasanya salah satu program dari Dewan Dakwah Masjid As-Solihin ini mengadakan Syakifah ya, yang alhamdulillah kalau ibu-ibu sudah berjalan setiap